Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Widiawati dari kelas Kimia A dengan NIM 2106 03110021. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan amdal saya yang berjudul Industri Penggilingan Padi. Kenapa saya memilih industri penggilingan padi? Karena khususnya di tempat saya, industri penggilingan padi itu sangatlah sedikit, sedangkan jumlah area persawahan itu cukup banyak. Jadinya membuat para petani itu terkadang kesulitan. Nah, apa sih penggilingan padi itu? Nah, penggilingan padi menjadi beras adalah salah satu rangkaian utama penanganan pasca panen padi yang terdiri dari rangkaian beberapa proses, di mana proses utamanya adalah pemecahan kulit atau husking dan penyosohan atau polishing untuk mengelola padi atau gabah menjadi beras. Kemudian lokasi industri. Rencana lokasi industri penggilingan padi ini yaitu di Jalan Raya Kendal Patalan, kilometer 11, di Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Industri ini berada di dekat sawah, dekat jalan raya, dan jauh dari pemukiman warga, dengan luas 12 hektar. Kemudian yaitu proses industri. Yang pertama, pengupasan kulit gabah menjadi beras pecah kulit atau husking. Nah, pada proses ini itu padi dimasukkan ke dalam alat husker sesuai dengan kapasitasnya. Nah, ini bertujuan untuk mengelupaskan sekam dari padi agar didapatkan beras pecah kulit. Padi yang telah bersih dari kulit ari dan yang belum terpisah dari kulit ari akan disortir di dalam separator. Beras yang masih terdapat kulit gabah akan diproses kembali di husker untuk menghilangkan sisa kulitnya. Demikian seterusnya sampai tingkat kualitas yang diharapkan tercapai. Kemudian dilakukan proses penyosohan beras pecah kulit menjadi beras sosoh di mana bagian kulit aleuron dihilangkan. Pada proses ini itu bertujuan untuk menyosoh beras pecah kulit menjadi beras putih. Alat yang digunakan dalam proses penyosohan adalah polisher. Beras pecah kulit dimasukkan ke dalam polisher dan dilakukan lebih dari 1 kali untuk mendapatkan beras putih yang diinginkan. Kemudian dampak yang ditimbulkan dari industri penggilingan padi. Ada dua, itu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama yaitu terbukanya lapangan pekerjaan. Pastinya akan dibutuhkan banyak pekerja dalam industri penggilingan padi ini. Kemudian mengurangi pengangguran. Karena banyak sekali, khususnya di desa itu pemuda yang menganggur. Nah, dengan adanya industri ini akan merekrut mereka untuk bekerja di industri penggilingan padi. Kemudian terpenuhnya berbagai kebutuhan masyarakat. Nah, kan di industri penggilingan padi ini menghasilkan beras. Nah, jadinya itu akan memenuhi kebutuhan pokok mereka, yaitu sebagai beras yang akan diubah menjadi nasi untuk mereka makan. Kemudian pendapatan atau kesejahteraan masyarakat meningkat, meningkatnya ekonomi masyarakat secara pabrik. Nah, ini juga akan berdampak positif bagi masyarakat di sekitar lingkungan industri. Kemudian dampak negatif. Yang pertama, terjadinya pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan ini diakibatkan dari limbah dari industri. Kemudian adanya polusi udara. Nah, polusi udara ini eh, debu. Debu yang ditimbulkan dari industri itu akan sangat banyak sekali. Nah, itu akan menurunkan tingkat kesehatan bagi masyarakat. Kemudian adanya pencemaran air. Selain pencemaran air juga ada pencemaran tanah di sekitar lingkungan pabrik. Kemudian banyaknya sumber daya alam yang rusak karena tercemarnya udara di sekitar industri dan terjadinya pemukiman yang kumuh akibat limbah yang ditimbulkan dari industri penggilingan padi tersebut. Nah, menurut Kepmen, itu ada jenis usaha atau kegiatan yang dimana industri penggilingan padi itu masuk dalam skala atau besaran AMDAL, yaitu luas lahan terbangun lebih dari 10 hektar atau penggunaan air mengikuti kriteria multisektor.
Nah, kan tadi 12 hektar, jadinya itu wajib AMDAL. Kemudian alasan ilmiah AMDAL yaitu berpotensi menyebabkan konflik sosial, menyebabkan pencemaran udara, dan penurunan kualitas air permukaan. Nah, kemudian kategori AMDAL itu kategori C. Kemudian proses-prosesnya. Yang pertama yaitu prakonstruksi. Pembebasan lahan. Nah, pembebasan lahan ini akan meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya bagi yang tanahnya dibeli oleh pemilik industri ini. Nah, jadi itu akan meningkatkan gaya hidup mereka, hedonisme, dan mereka juga akan bisa menguntungkan dirinya dengan menaikkan harga tanah. Kemudian yang kedua itu survei lokasi dan pengukuran. Nah, survei lokasi ini memungkinkan dampak yang terjadi adalah gangguan kenyamanan bagi masyarakat dan lingkungan, lalu sosialisasi dan negosiasi kepada masyarakat. Ini dampak yang timbul yaitu terjadinya perbedaan pendapat yang mengakibatkan perselisihan dalam masyarakat karena adanya informasi yang kurang jelas. Lalu perizinan. Nah, perizinan ini akan menyebabkan adu mulut atau perang antar warga dengan pemilik bangunan penggilingan padi karena kurang jelasnya batas-batas tanah atau wilayahnya. Kemudian proses yang kedua itu konstruksi. Dalam konstruksi itu terciptanya lapangan pekerjaan. Nah, pastinya tenaga kerja sangat diperlukan dalam penyelesaian pembangunan. Adanya peluang kerja ini dapat diisi oleh penduduk yang berada di sekitar kegiatan pembangunan industri dan juga untuk mengurangi pengangguran. Kemudian akan menaikkan pendapatan masyarakat di sekitar industri. Kemudian mobilitas bahan. Mobilitas bahan ini kedatangan alat bahan maupun material. Itu akan meningkatkan kebisingan karena keluar masuknya kendaraan, kemudian meningkatkan kemacetan. Pastinya di jalan raya itu akan macet dan debu yang ditimbulkan dari kendaraan tadi. Kemudian juga akan menimbulkan konflik sosial antar individu karena berbedanya tingkat kesepahaman dan pendapat masing-masing. Lalu pembangunan proyek. Nah, pembangunan proyek ini meliputi pembangunan gedung penggilingan padi, pembangunan lahan parkir, pembangunan lahan penjemuran padi, pembangunan toilet, pembangunan ruang tunggu, dan pembangunan pagar keliling. Dampak yang ditimbulkan dari tahap ini yaitu kebisingan. Kebisingan yang timbul ini disebabkan oleh lalu lintas kendaraan pengangkut alat-alat material, mesin-mesin, dan peralatan yang digunakan dalam pembangunan gedung industri. Nah, adapun dampaknya itu dapat mengganggu pendengaran seseorang karena terlalu bising gitu. Terus debu yang timbul dari kegiatan pembangunan gedung industri akan mengganggu penglihatan seseorang, terus menyebabkan iritasi mata, mengganggu pernafasan seperti sesak napas dan lain-lain. Kemudian menurunkan kualitas air dan tanah di sekitar lokasi industri pastinya. Terus ada konflik sosial. Konflik sosial ini diakibatkan perbedaan pendapat maupun pemahaman masyarakat yang menyebabkan adu mulut. Kemudian ada sanitasi lingkungan yang kurang baik. Hal ini dikarenakan proses pembangunan pastinya akan menimbulkan debu, gas CO2, dan lain-lain yang mengakibatkan menurunnya tingkat kesehatan masyarakat. Kemudian pembukaan lahan dan pembersihan. Pembersihan lahan itu mencangkup pengeringan lahan dengan tidak menanami lahan dan tidak dialiri air. Pembersihan lahan ini meliputi kegiatan yang membersihkan lahan dan tanaman serta batu-batuan yang ada pada lahan tersebut. Adapun dampak yang mungkin terjadi yaitu debu yang ditimbulkan dari pembersihan lahan. Kemudian kondisi tanah itu akan berubah fungsi serta
menyebabkan kecemasan masyarakat tentang dampak yang akan ditimbulkan oleh adanya penggilingan industri penggilingan padi ini. Kemudian tahap yang terakhir yaitu operasi. Pada tahap operasi itu pertama yaitu rekrutmen tenaga kerja. Penerimaan tenaga kerja, pelaksanaan penggilingan pada yang berkompeten di bidangnya. Dalam proses operasi sangat dibutuhkan tenaga kerja. Nah, tenaga kerja dapat diisi dari penduduk yang tinggal di sekitar proses industri. Tenaga kerja ini dibutuhkan sesuai keterampilan di bidangnya. Kemudian akan menaikkan pendapatan masyarakat di sekitar. Kemudian pengadaan peralatan penggilingan. Nah, ini akan berdampak seperti debu, gas, konflik sosial, dan kebisingan karena keluar masuknya kendaraan itu yang mengangkut alat dan bahan itu. Serta akan menimbulkan konflik sosial, adanya tingkat kepahaman yang berbeda antar individu. Kemudian industri beroperasi. Nah, industri beroperasi ini ditandai dengan mulainya proses penggilingan padi. Dampak yang mungkin terjadi pada proses ini yaitu kebisingan. Kebisingan yang ditimbulkan selama proses operasi yaitu aktivitas penggilingan padi yang berasal dari mesin diesel. Adapun bising itu dapat mengganggu pendengaran seseorang. Kemudian ada debu. Debu yang dihasilkan dari proses penggilingan padi ini akan berdampak seperti mengakibatkan iritasi mata, mengganggu pernafasan, dan lain-lain. Serta gas berbahaya yang ditimbulkan seperti gas CO2, H2S dari proses penggilingan padi oleh mesin diesel dan juga akan mengganggu kesehatan masyarakat. Kemudian akan menurunkan sanitasi lingkungan yang buruk, menurunkan kualitas tanah dan air. Nah, dan akan didapatkan beras sebagai kebutuhan pokok. Nah, ini akan membantu negara karena mengurangi impor beras dari luar negeri. Karena dalam negeri saja sudah akan banyak sekali beras yang melimpah dengan adanya industri penggilingan padi yang beroperasi. Kemudian pemeliharaan peralatan. Ini itu akan bertujuan untuk alat itu tetap beroperasi dan meminimalisir terjadinya alat yang rusak. Kemudian pengolahan limbah. Pengolahan limbah yang dihasilkan dari proses penggilingan padi ini untuk limbah yang dapat mencemari udara seperti debu, gas CO, CO2, H2S dapat dikelola dengan penanaman pepohonan yang banyak di sekitar industri, pergantian bahan bakar dengan yang ramah lingkungan, dan memodifikasi mesin. Nah, adapun dari proses penggilingan padi hingga pemanfaatan limbah, dapat disimpulkan industri penggilingan padi ini sangat bermanfaat. Dari hasil filtrasi dan residu yang tersisa dapat dikelola dengan baik. Menurut saya, industri ini tuh layak diterapkan sebagai contoh industri proses yang menghasilkan produk berkualitas tinggi, namun masih bisa menekan biaya proses yang lebih murah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.